Tapi siapa yang zikir lisannya, kemudian zikir juga kalbunya, baru dia dikatakan zikir. Nyambung, ada benang atas, ada benang bawah. Ada jasmani, ada makanya sholat ada jasmani, ada ruhani. Bahasa badan, bahasa kalbu, bahasa badan, bahasa lisan, jasmani. Itu namanya Isra. Bahasa kalbu itu namanya ruhani, itu mi'raj. Inilah yang disebut as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita tidak belajar tariqah, belajar fikih saja, mana ada orang Islam mi'raj yang disebut Nabi. Kalau umum ya begitu, tidak salah, karena dia tahunya ya memang Nabi itu Isra Mi'raj, tapi Nabi itu secara ruhani, secara jasmani. Kalau kita hanya secara ruhani, inilah ditalkin. Mi'raj dari apa? Naik ke mana? Ke hadirat Allah. Makanya ini sedang menghadap Mi'raj. Nabi dibawa diantar oleh malaikat Jibril. Kenapa? Itulah mursyidnya. Mursyidnya malaikat Jibril diantar ke hadirat Allah. Kita juga secara rohani begitu. Kita diantar oleh Syekh Mursyid waktu ditakir menghadap Allah. Karena mursyidnya siapa sekarang? Aba Aslu, Aba Anom. Begitu kita ditalkin, ini mah tawajuh. Tawajuh artinya apa? Menghadap Allah. Waktu sholat ada ini, sudah selesai sholat, masih terus mi'raj. Makanya disebut sholat daim, sholat yang terus Kenapa? Ini ibadah ruhani tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau ibadah jasmani, baik lisan atau badan, terbatas dengan ruang dan waktu. Makanya mi'raj terus Iwan. Makanya setiap manaqib 9 kemenangan. Bukan basa-basi. Itu sudah melalui perjuangan. La'allakum tattaqun, bukan hanya Ramadan saja. Ini setiap saat la'allakum tattaqun. Yang kedua, ini adalah Lailatul malam yang sudah ada ininya lebih baik dari 1000 bulan. Banyak tuh Pak, Bu, 1000 bulan. Jadi orang satu zikir berarti satu malamnya lebih dari 1000 bulan. Orang ada banyak tidak zikir berarti apa? Kalah dengan satu. 1000 bulan berapa kalau diharikan? Sehari apa dibulankan? 1000 tahun ya 30.000 tahun. 30.000 tahun berarti 30.000 hari. Jadi kalau diukur satu orang zikir ini setiap hari, setiap malam, orang 30.000 tidak ada ininya berdasarkan makna Lailatul Qadar lebih baik ya. Atau iya. Padi satu mata, ya yang lain gabung ya. Ya satu mata lebih bagus daripada yang 30.000 gabung. Itulah. Isi. Makanya alhamdulillah bahagia. Inilah tabungan kita. Jadi nabungnya sekarang, bukan udah sekarang. Tadi baru beli etol buat nabung di akhirat, udah habis. Orang-orang mengambil apa tadi? Tabungan di baru mau nabung. Yesus ya. Orang mau ngambil tabungan, baru ngambil tabungan. Orang ngambil tabungan baru mau nabung. Sama, udah lewat waktunya. Ya, banyak kita bahagia. Rata-rata. Memang ini pilihan Allah. Makanya kalau pilihan tidak banyak. Ya kalau bukan pilihan, wah nggak muat Pak. Apalagi yang ditalkin saja nih di rumah Pak Dokter. Dari awal sampai sekarang, muat gak kira-kira Pak Dokter? Apalagi yang gak ditalkin. Kalau orang tahu zikir ini, ya, maka seperti tadi kebesarannya, seperti orang dikasih uang. Ayo siapa yang mau ambil? Seorang 500.000. Oh iya, dari pagi sampai sore, kira-kira yang datang gimana? Wah banyak. Oh, sekarang ini nih uang akhirat, etol akhirat. Siapa yang mau? Nggak ada yang datang. Kenapa? Belum kenal. Karena belum kan? Karena kenal. Tadi etol akhirat nggak kenal. Etol nggak punya mobil aja, beli etol. Ya, buat apaan? Ya, padahal perlu juga kalau naik taksi. Taksi kan suruh kita yang bayar tol. Ya, makanya
Inilah persiapan. Kenal, ya kenal, ya. Makanya persiapannya sekarang, bukan sudah mau masuk tol baru beli sekali lagi kembali. Ya. Kenapa? Itu bukan kehendak kita kalau tol akhirat. Makanya riwayatnya Bapak Ibu, Fir'aun itu dia itu sudah tahu Nabi Musa itu benar, Allah juga benar. Makanya dia itu sudah iman kepada Allah sebenarnya sebelum iman kepada Nabi Musa. Makanya di rumahnya itu riwayatnya sudah ditulis la ilaha illallah tapi belum diterusin Musa Rasulullah. Makanya waktu ditanya, ya Allah kenapa sih ya, Nabi Musa doanya sudah diterima tapi masih 40 tahun baru ditenggelamkan. Jawabnya telah diantar karena dia sudah iman padaku. Dia sudah mau iman kepada Musa, tapi imannya itu bukan menurut kehendakku tapi menurut kehendaknya. Dia mau iman kalau udah kepepet. Kapan imannya? Pas tenggelam. Pas tenggelam. Kama amanah bi Banu Israil. Lah kepepet. Makanya enggak begitu kita. Jangan udah kepepet baru tahu. Tapi kebanyakan memang begitu, Pak. Orang itu udah kepepet baru ditarik. Iya. Tadi dari puluhan Pak itu. Tadi. Ya tidak bagaimana gitu ya. Jadi ambil kesempitan dalam kesempatan atau kesempatan dalam kesempitan. Ya, enggak tahu ini. Terus Purwokerto. Kan ini kasih nomornya nomor saya, baru kita ratusan. Kasihnya nomor saya dari temannya. Yakin dia mau ngambil haknya. Kenapa? Dia sudah diberikan oleh Allah kemauan. Kenapa? Mau zikir itu adalah ilham. Mau zikir itu adalah ilham itu kalau Rasul itu wahyu. Kalau manusia orang mukmin namanya ilham. Jadi orang mukmin bagi kita ulama ini ilham. Berdasarkan hadis Rasul, ya, ma'an amallahu ala abdi ni'matan a'zama min an yulhimahu zikrahu. Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba yang lebih agung. Agungnya siapa sih? Ya tidak terhingga seperti tadi. Ya. Kalau masuk tol, Pak, cuma lewat doang lintol. Tapi kalau tol akhirat, bukan lewat doang di surga, tapi tinggal di bukan hanya bidadari istana, tapi bersama yang punya. Wah, kalau pakai duit pokoknya kakak itu nilai. Ya. Jadi orang mau berzikir diberikan nikmat oleh Allah yang paling gede, yang paling besar, yang paling agung disebutnya apa? Ilham. Apa? Mau zikir kepada Allah. Anjul himahu zikra. Diilhamkan, diberikan kemauan. Jadi ini orang yang mau berzikir ini termasuk orang yang dapat ilham. Kenapa? Surga tidak terbatas. Melihat Allah nikmat yang tidak terbatas. Di dunia melihat Allah hanya dengan asma, tidak dengan zatnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah tembus sebenarnya disebutnya sampai, tapi tidak boleh diucap. Merasakan. Itulah makanya ada tauhid zat, tauhid sifat. Tapi secara umum kita hanya dikasih asma. Inilah. Karena diskusi Allah berfirman, ya ibna Adam, ailam taroni balzam ismi baina ismi la yufarikuni. Wahai anak Adam, tetaplah kamu tidak bisa melihat aku, tetaplah namaku ini. Inilah yang di dalam. Karena aku tidak pernah berpisah, kata Allah, dari namaku. Kalau dokter ditulis di rumahnya, sama dokter Subito, orangnya selalu di situ. Dokter di depan pintu, tidak, rumah kita juga ada nomor. Orangnya ada di mana kelayapan. Kalau Allah, di mana ada nama Allah, di situ ada. Ini hadis kunci. Makanya orang yang selalu zikir disebut selalu bersama Allah. Wah, keren benar sebenarnya. Coba Pak, kalau kita dikasih tembus pandang, ya kemudian paham bahwa Allah bersama kita, wah nggak bisa tidur saking girangnya. Presiden aja temu sama kita, gimana semalam kira-kira? Kamunya luar biasa. Ini Allah, raja di raja. Ya. Kenapa? Karena Allah firman-Nya begitu hadis kursi. Seperti hadis tadi, hadis tadi. Yang lain apa? Ya, bahwa aku wa anna ma'ahu idza zakarani, aku bersama hambaku apabila hambaku sedang ingat bersama Allah. Masya Allah. Ya.
Tapi dari asmanya. Makanya bagi orang yang sudah ma'rifat, semakin tegas, semakin terbuka, bukan hanya asmanya, tapi di situ ada sifatnya. Di situ ada sebenarnya zatnya, tapi tidak boleh dikata, dirasakan. Makanya ada orang yang pikirnya sudah mantap sampai ke situ, tapi tahu zat. Ya kita mah udah tahu asma juga keren. Ya asmanya ini udah pokoknya jangan sampai lewat. Kalau kita kan masih lewat mulu. Saya lewatnya lama, ingatnya sebentar, lewatnya dibalik begitu juga. Ya memang apa? Gelas kecil ditaruh di laut diangkat kecil juga. Diangkat lagi, tolong lagi angkat. Ya emang segini juga. Kita udah rajin ya segini juga nggak apa-apa. Bagus. Kenapa? Sudah bersama kenapa? Dibawa, diantarkan bersamanya. Maka saya cerita beliau mata beras Cianjur, dagang beras dari mana berasnya Pak? Di Bekasi belinya, dari Subang, bahkan dari Banten. Dijualnya ke mana? Di Cianjur. Jadi beras Cianjur, iya. Aduh, enak amat. Beras Bekasi jadi beras Cianjur, beras Subang jadi beras Cianjur. Harganya gimana? Ya naik. Saya bertanya itu wanginya. Itu mah urusan sana Pak. Kita juga sama ini, orang alam malakut, orang nasut, jadi orang mulki, orang darat. Maksud kita sekarang ketemu Syekh Mursyid disebut orang laut yang selalu bersama Allah. Kita dibawa, jadi diantarkan untuk selalu bersama. Jadi nilainya amal kita yang buruk karena ngikuti amal yang mursyid, jadi nilainya amal yang stable. Karena ada talqin. Beras mata dudakan Cianjur, jadi harga Cianjur. Oh, harga Cianjur. Itu keren bener. Sunnah kita juga begitu. Orang awam tapi amalannya mursyid. Kan bahasa basi. Tuh. Dia cerita begitu kenapa? Iya, itu perbandingan sangat bagus. Ya. Coba pada amal yang mursyid ini. Jadi apa? Ini adalah kata apa dari Abah Anam? Suara hati Abah Anam dulu. Ini suara hati sekarang Abah Aos. Ini amal yang mursyid. Kita mah cuman apa bahasanya, ketumpangan, dipinjem seperti keran lewat air, pinjem keran lewat situ, air lewat keran itu. Karena banyak keran yang tidak ada airnya, banyak hati yang tidak ada zikirnya, banyak tak? Ya. Jangankan orang kafir, orang Islam juga banyak. Coba umat Islam yang sholat banyak, ya. Kemudian yang khusyuk dikit, yang belajar khusyuk banyak, tapi yang istiqomah dikit. Talqin zaman Abu Anam satu bos, tapi pulang yang paling istiqomah paling berapa? Dulu kan susah wakil talqin karena sedikit zaman Abu Anam. Ya. Kita termasuk di Subang. Saya di Jakarta dulu, ya Abdul Rasid, beliau meninggal kosong. Ya. Di Palembang saya ke Palembang 6 tahun. Dulu ada saya Jafar Malik, tapi beliau umurnya pendek. Maka saya setiap bulan ke sana dari tahun 2006 sampai 2012. Kenapa 2012? Karena kita ke Abah Aos, jadi di stop. Nggak apa-apa. Ya, yang penting saya khidmat kepada Syekh Mursyid. Inilah, ya, nikmat diantarkan ilham. Itu kalau Nabi disebut wahyu. Makanya ya, innama ana basyarum mislun yuha ilayya. Katakanlah aku ini manusia seperti kalian, tadi berikan wahyu. Itu Nabi. Apa wahyunya? Ya ini. Ini bagian dari wahyu, ini semua para nabi. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, termasuk ini sebenarnya. Tapi jangan yang bahas. Asma itu ini yang paling intinya. Ya. Ya, sebenarnya semua para nabi, semua para wali mursyid ini yang ditalqinkan. Tidak ada yang lain. Yang paling inti itu ini. Ya, walaupun tariqah memang ada ya baca salawat dulu, nanti kalau saya istiqomah baru ini. Tapi kita langsung zikir jahat, zikir jadi langsung. Kayak kata Abah sama Abbas, orang 20 tahun mengamalkan tariqah belum tentu basah telapak kaki. Tapi kita begitu ditalqin langsung telum, langsung menyelam. Kenapa? Langsung zikir jahat, zikir bukan basa-basi, bukan untuk mencela orang lain. Kita untuk syukur. Kenapa? Ini inti. Kenapa ibadah itu? Makanya tawadhu dulu.
Kenapa? Ini kalbu kita, ruh kita, diri kita yang sesungguhnya. Badan ini hanya casing. Makanya ini setelah tawadhu selesai, hatinya terus. Ini hidup. Kalau bukan dari emosi, ya tidak bisa. Atau orang sama bilang tariqahnya, tapi ininya beda dengan kita. Jangan peduli, serah. Karena kita beda. Dua nama Allah di tiganya ada nya itu jangan dihilangkan. Abah sama saya bahwa seperti zaman Abah Anom, kalau ada pakai nakin Abah Anom yang nakin kagak pakai itu bukan dari Abah Anom. Sampai begitu. Maksudnya udah Abah Anom. Kenapa? Karena memang ada pakai nakin nggak pakai Berarti sekarang juga begitu. Ya, ini dari Abah, makanya pakai nakin harus nyambung pakai ada nya, dua asma. Allah tidak ada nya. Atau tariqah lain, ya kita bukan mesti dari kita, tapi sama tariqahnya pada nasabahnya, tapi tidak seperti itu, berarti bukan dari Syekh Mursyid. Kenapa? Itu yang mahal. Karena yang 4 huruf pada ruh jismani itu pada jasad kita, yang 4 huruf pada ruhani pada qalbu kita, yang 1 huruf hu itu pada ruh sultani, namanya pada fuad. Jadi 3 lapis ruh kita, 3 sudah diisi, yang 1 itu adalah ruh kunci tidak diisi. Kenapa? Karena itu rasanya. Jadi kalau ada yang 12 huruf la ilaha illallah, yang 4 huruf Allah, yang 1 huruf hu, maka ini pasti ada rasanya. Karena ibaratnya ada gula, jadi ada manis, ada garam, ada asin, ada cabai, ada pedas. Makanya di talqin itu adalah menyatukan jasad dengan ruh, menyatukan kita, ruh kita dengan la ilaha seperti gula dengan manis, tidak bisa dipisah lagi. Ibu masak kue bolu, ada apa di sana? Ada telur, ada terigu, ada gula, ada mentega. Sekarang sudah dimasak, dipisah lagi bisa? Mana telurnya? Sudah jadi satu. Sebenarnya kita juga dijadikan seperti itu, sudah ditalkin. Berarti la ilaha illallah ada pada kulit kita, ada pada daging kita, ada pada tulang kita, ada pada sumsum kita, bahkan ada pada rambut kita. Sudah tidak bisa dipisah. Yang penting kitanya tidak mau meninggal. Oh, niat jangan mau meninggalkan lagi dari la ilaha. Narkoba aja diperiksa rambutnya ada narkoba, apalagi la ilaha. Narkoba diperiksa rambut, sebenarnya sama la ilaha illallah diperiksa rambut sama ini. Ya bukan kita yang periksa, nanti malaikat yang periksa. Malaikat juga tidak tahu kalau zikir hobi, karena ini yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Tapi alhamdulillah, inilah disebut disatukan antara seperti apa ruh kita dengan la ilallah, seperti gula dengan manis, sudah tidak terpisah. Itu urusan emosi. Makanya yang ditalkin itu adalah ruhnya. Ya, ruhnya. Ya, inilah Bapak Ibu iman akhwat sekalian, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Ya. Makanya kita datang kepada Syekh Mursyid sekarang waktunya. Ya. Bukan nanti, belum tentu kita panjang umur. Atau seperti tadi Fir'aun mau imannya menurut kehendak dia, bukan kehendak Allah. Makanya udah kepepet baru mau Islam. Ya sudah kepepet, ya sudah tenggelam. Kita tenggelamnya dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu itu berarti seperti lautan. Ya, makanya jangan sampai kita tenggelam. Ya, seperti Fir'aun tenggelam. Ya. Bapak Ibu iman apa sekalian, ya, inilah yang saya aturkan kesempatan malam hari ini dalam bulan Rajab. Ya, sholat kita menjadi sholat yang mi'raj. Apa yang mana? Yang ini. Jadi kalau yang bacaan dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi itu termasuk Isra. Badan diri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, berdiri lagi sampai salam, itu namanya badan. Itu adalah bumi, itu ibadah bumi, ibadah badan, itu termasuk Isra. Mi'rajnya yang mana? Ini yang naik sama ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa.
ke Masjid Aqsa. Sekarang nggak boleh lagi. Ya, ke luar negeri aja susah. Ya, keluar kota juga harus ya, diperiksa. Ini mata sebentar, masya Allah. Ya, ya bahagialah kita semua. Ya sudah mendapatkan ini, menjaga, ya merawat. Jasmani dijaga dirawat dengan air, rohani dijaga dirawat dengan ya Bapak Ibu, iwan apa sekalian, mudah-mudahan tidak puas. Abah begitu dulu. Nah, Bapak cari tahu gitu nggak puas? Iya, karena saya bukan alat pemuas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.